Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Semua sukacita? Sehat? Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih bisa diberi kesempatan, kita bisa boleh datang menghadap hadirat Tuhan, boleh berkumpul bersama. Alangkah baiknya Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri, berikan senyum yang manis. Kita berikan salam satu dengan yang lain. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dalam pujian. Kita bermazmur bagi Dia bahwa Dialah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang selalu ada buat kita. Mari kita pujikan bersama. Bapa, aku datang dan berserah. Kau yang
Rasa syukur kami haturkan kepada Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami dan menyertai sepanjang kehidupan kami. Di ibadah raya di pagi hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami mengakui pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang boleh bersama-sama di pagi hari ini beribadah di GKMI Bangsri. Pak Yanto, selamat datang beribadah bersama-sama dengan juga keluarga dari Pak Musa. Biarlah lewat persekutuan yang boleh kita lakukan, sungguh kita boleh merasakan kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sepanjang bulan misi, kita terus akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tema sinode yang diberikan kepada kita, membaca tanda-tanda zaman, yang mengingatkan kepada setiap kita untuk terus memiliki kehidupan kedekatan kepada Tuhan, menjadi murid-murid Kristus, membangun iman kita di dalam kasih kemurahan Tuhan, agar kita menjadi peka terhadap suara dan kehendak Tuhan di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, tetapi tidak hanya kita pakai dalam kehidupan kita secara pribadi, kita juga rindu orang-orang yang kita kasihi, yang terdekat dengan kita juga mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kita. Terus saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan misi ini kita akan mendoakan satu orang yang terus-menerus kita merindukan saudara kita ini boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Agar Tuhan menggerakkan hatinya, sehingga orang-orang yang terdekat yang kita kasihi, yang belum mengenal Injil kasih Kristus, mereka pun boleh mendapatkan anugerah seperti yang kita rasakan bersama-sama. Selamat beribadah di pagi hari ini. Kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, menghadapi tantangan zaman dalam realita kehidupan, kita tentu mempunyai rasa khawatir, cemas, takut
karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Namun satu hal Bapak Ibu yang membuat kita tenang, yang membuat kita kuat, saya ambil dari satu ayat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kelegaan kepadaku. Hanya Dialah yang dapat menolong kita, yang dapat memberi kelegaan untuk kita, dan kita bisa kuat. Pada pagi hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk bersuka cita bersama karena Tuhan sudah begitu baik dan sangat baik kepada kita. Satu pujian pada pagi hari ini membuat kita bersuka cita. Iso ora iso, kudu iso. Kata pujian. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bersuka cita bersama. Kita diiringi dengan musik yang berbeda. Monggo kita berdiri, kita bisa bersuka cita bersama. Kalau bisa kita bergoyang badan, berolahraga. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dan pada pagi hari ini tiba saatnya kita akan berdoa bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Dimas. Kita berdoa
untuk gereja kita, bangsa kita bawa dan kita serahkan kepada Tuhan. Banyak pokok-pokok doa yang perlu kita doakan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab setiap seru doa kita. Kita akan angkat satu pujian. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Hanya kepadamu lah segala pujian, hormat, dan sembah.
kami datang menghampiri hadirat-Mu yang maha suci. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa kekuatan, pertolongan, cara Tuhan ada bersama kami. Kami terus dibentuk dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami terus dibentuk hanya karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Kami penuh dengan kelemahan. Kami terlalu banyak mengeluh. Kadang kami patah hati. Kadang kami kecewa. Ampuni kami Bapa. Kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Tapi Engkau terus menyayangi kami. Tuhan terus ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami pagi ini berdoa bersama-sama jemaat Tuhan dengan pergumulan-pergumulan hidup, baik pergumulan hidup pribadi, pergumulan hidup keluarga. Izinkan kami saat ini Tuhan. Bersama-sama kami datang membawa pergumulan-pergumulan gereja kami. Tuhan, terima kasih untuk perjalanan, pergumulan, pelayanan gereja kami GKMI Bangsri. Kalau bukan karena kekuatan dan pertolongan Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, ada banyak program kerja yang sudah disepakati bersama oleh majelis dan jemaat untuk kami lakukan di tahun yang ketiga ini. Engkaulah kekuatan dan pertolongan kami Tuhan. Mampukan kami semua hamba Tuhan, majelis jemaat, komisi-komisi kategorial, persekutuan-persekutuan kelompok, jemaat Tuhan, semua satu hati dengan kekuatan bersama, saling menolong, saling melengkapi untuk dapat menjalankan semua rencana program yang sudah dibuat ini. Saat-saat ini ya Tuhan, panitia bulan keluarga, panitia hari ulang tahun gereja telah menyiapkan program kegiatan yang akan dilakukan bersama. Ada kebutuhan dana yang diperlukan. Kami berseru, kami memohon hanya kepada Tuhan, bukakanlah segala jalan usaha bagi panitia dan kami semua jemaat. Berkat-Mu senantiasa tercurah lewat jemaat dalam semua kehidupannya. Dan biarlah lewat berkat-berkat Tuhan, kami saling bergotong royong bersama-sama untuk menyiapkan semua kebutuhan ini. Begitu pula panitia pembangunan dengan seluruh rancangan kegiatan pembangunan yang sudah dipersiapkan. Kami percaya dengan cara Tuhan segala jalan keluar dibukakan. Berkati para panitia dengan segala kebutuhan yang dibutuhkan. Dan kami percaya bahwa hanya Tuhanlah kekuatan dan pertolongan kami. Tuhan, kami teringat dan kami terus bersama-sama berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit dan juga karena usia yang semakin menua. Tuhan, mereka mempunyai kerinduan untuk beribadah bersama-sama di gereja.
Tapi keadaan ini memaksa mereka untuk tidak dapat melakukan itu. Kami tahu Tuhan bahwa hubungan kehidupan rohani dengan Tuhan terus ditumbuhkan. Kuatkan iman percaya mereka. Kami bersama-sama mendukung dalam doa. Ada jamaah Tuhan. Kalau mereka sakit, Tuhan berkati, sembuhkan, kuatkan mereka. Bagi orang tua kami yang karena usia lanjut, teguhkan iman percaya mereka. Dengan usia yang semakin menua ini, biarlah iman percaya mereka senantiasa tetap kuat dan kokoh bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan semuanya mulai dari tingkatan terendah sampai ke pemerintahan pusat dengan segala program, dengan segala pergumulan, dengan segala tantangan. Berkati pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat yang hanya dari Tuhan, sehingga mereka boleh dapat melakukan semua ini dengan baik, dengan adil, jauh dari segala kepentingan, dan hanya untuk kemakmuran dan kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia. Di dalamnya hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Secara khusus kepada pemimpin-pemimpin yang merupakan anak-anak Tuhan, pakai mereka sebagai tauladan ya Tuhan. Jauhkan dari segala pengaruh dan kekuatan-kekuatan lain. Biarlah hanya Roh Kudus yang selalu menguatkan mereka, memakai mereka sebagai tauladan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Kami percaya bahwa ada tangan Tuhan yang terus menolong, memimpin, dan membawa bangsa kami ini berjalan dalam terang dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan, program kerja dan kegiatan gereja kami, sinode kami, dan juga yayasan-yayasan yang berada di bawahnya. Secara khusus kami berdoa untuk Yayasan PIPKA yang dalam bulan ini berbagai kegiatannya untuk memperingati hari ulang tahunnya. Berkati para pimpinan, berkati para hamba Tuhan di garda terdepan. Mereka membawa kebenaran firman Tuhan, pelayanan kasih dan juga pekabaran Injil ke seluruh pelosok tanah air ini. Tuhan tolong segala keperluan, segala kebutuhan, mampukan mereka dalam setiap kegiatan pelayanan dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini dari tempat duduk jemaat Tuhan dengan berbagai pergumulan, Tuhan kami percaya bahwa tangan Tuhan terus memberkati dan menolong. Segala jalan keluar terbaik Tuhan bukakan. Kami berserah penuh dalam kekuatan pertolongan dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita duduk diam. Kita akan menerima taburan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus akan membuka hati kita. Roh Kudus yang bersemayam di dalam hati kita. Aku datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Ku rasakan indahnya hadirat-Mu. Penuhkanlah bejanaku. Kita akan pujikan bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan.
Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami membuka hati kami dan diri kami untuk sabda kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami dan ada di antara kami, yang akan menolong sehingga kami disanggupkan untuk mengerti isi hati Tuhan di dalam hidup yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan bagi kami. Kami menyerahkan setiap kami, baik hamba-Mu maupun sidang jemaat, agar lewat firman yang kami renungkan bersama-sama, kami dibangun di dasar yang benar, di dalam Kristus Allah yang hidup. Kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-59. Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai dengan 59. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Menilai zaman. Yesus berkata lagi kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hei orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada petugas, dan petugas itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hatinya terus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa belajar dari berbagai macam hal dalam kehidupan ini, termasuk peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Kalau kita melihat ke langit, mendung mulai pekat, apakah di sebelah timur, barat, atau utara, maka orang awam pun dapat memprediksi bahwa akan datang hujan yang lebat.
Tetapi tidak hanya sekedar, oh nanti akan ada hujan yang lebat. Tetapi kalau kita punya rencana, punya rancangan, kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, karena pengetahuan kita bahwa akan datang hujan, kemungkinan besar akan datang hujan. Maka kalau kita mau bepergian, ibu-ibu yang punya jemuran, dijemur di luar cepat-cepat dimasukkan. Tidak mungkin akan dibiarkan. Ketika kita bepergian naik sepeda motor atau mobil, maka kita cek lebih dahulu. Di jok sepeda motor kita sudah ada mantol enggak? Sehingga kalau di tengah jalan hujan, maka kita masih tetap bisa berkendara karena menggunakan mantol yang ada. Di mobil kita ada payung enggak? Sehingga kalau kita turun nanti kita tidak kehujanan. Jadi tidak hanya sekedar memperkirakan, tetapi juga mempersiapkan diri berjaga-jaga. Kalau kadang-kadang meskipun awan gelap belum tentu juga tempat di mana kita tinggal hujan deras. Kalau di leher mungkin sudah mulai terasa cengeng, tegang. Wah, jangan-jangan apa darah tinggi yang naik atau kolesterol yang naik. Kalau kita hanya enggak apa-apa, cuman hanya sekedar tegang, nanti kan hilang-hilang sendiri. Kita sudah diberi tanda, sudah diberi sinyal oleh tubuh kita, tetapi kita tidak merespon dengan baik. Maka kalau kita kena kolesterol, bisa berakibat tidak baik bagi tubuh kita. Kalau kita kena tekanan darah tinggi, juga bisa berakibat fatal bagi tubuh kita. Saya percaya ketika Bapak Ibu merasakan, melihat, mengalami rambu-rambu yang ada, sinyal yang diberikan, apakah oleh alam, apakah oleh tubuh kita, karena kita ingin kondisi kita baik, kondisi kita sehat, maka kita akan segera mengupayakan sedemikian rupa agar tidak menjadi fatal bagi diri kita. Karena kalau sudah kadung kita membiarkan dan berakibat fatal dalam diri kita, maka untuk pengobatannya akan semakin sulit untuk bisa kita mengatasinya. Lewat peristiwa-peristiwa demikian, pengalaman-pengalaman hidup yang banyak dialami oleh orang-orang, maka Tuhan Yesus mengambil pembelajaran lewat pengalaman-pengalaman hidup itu, ditarik tidak hanya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi kemudian juga ditarik di dalam kehidupan secara rohani. Sehingga mempermudah orang-orang saat itu untuk memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kemudian Tuhan Yesus menegur orang-orang saat itu. Kalau tanda-tanda alam, peristiwa-peristiwa alam, mereka tahu, mereka mengerti, mereka bisa belajar, mereka bisa mengantisipasi. Lalu seharusnya ketika itu juga berkaitan dengan hal-hal spiritual, dengan hal-hal yang rohani. Ketika tanda-tanda itu diberikan, maka semestinya juga tanggap. Seperti ketika orang-orang melihat tanda-tanda alam semesta ditunjukkan dan respon
yang diberikan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Kehadiran Kristus dalam dunia sebagai Mesias, bahwa mereka menanti-nanti dengan sangat, menunggu-nunggu dengan sungguh-sungguh tentang keberadaan Mesias yang dijanjikan oleh Alkitab. Tetapi ketika kemudian Yesus hadir, di mana para nabi sudah memberikan clue, memberikan tanda-tanda seperti apa Mesias yang akan datang nanti. Dan tanda-tanda itu terwujud, terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Semestinya mereka tanggap dan menyadari Yesus adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan, yang mereka harapkan. Tetapi realitanya justru mereka menolak kehadiran daripada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu apa hubungannya dengan kita orang-orang percaya saat ini? Bukankah kita yang hadir di pagi hari ini, kita tidak menolak tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan setiap kita? Bukankah kita menerima Kristus sebagai Tuhan kita di dalam kehidupan setiap kita? Tetapi yang perlu kita lihat di dalam diri kita pribadi lepas pribadi, seringkali meskipun kita mengaku percaya kepada Kristus, tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karakter dan sifat-sifat yang kita miliki tidak jauh berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, menjadi orang-orang yang munafik di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga seringkali ada banyak orang yang kemudian meninggalkan Tuhan ketika mereka sedang belajar untuk percaya kepada Tuhan. Lalu di dalam komunitas bertemu dengan orang-orang yang mengaku percaya, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Lalu orang itu menjadi meninggalkan Kristus, tidak mau kembali percaya kepada Kristus karena melihat orang-orang yang percaya kehidupannya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Maka kita diajak bersama-sama di pagi hari ini. Kalau kita mengaku percaya kepada Kristus, maka hidup kita seharusnya mencerminkan Kristus yang tinggal di dalam hati kita, dan hidup kita memancarkan terang Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Hidup yang menghasilkan buah yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Apa yang kita ketahui, apa yang kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, maka seharusnya itu yang kita lakukan dan kita hidupi di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Kalau kita mengetahui bahwa anugerah keselamatan hanya beriman kepada Kristus, pengampunan diberikan ketika kita orang-orang berdosa
datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya dan merendahkan hati diri kita di hadapan Tuhan, maka kita diperdamaikan oleh Tuhan. Maka seharusnya itu yang kita lakukan dan kita hidupi di dalam hidup hari lepas hari. Tidak hanya berkaitan apa yang kita tahu, kita ketahui lewat firman Tuhan, lalu kita diajak untuk menghidupinya. Tetapi lewat perjalanan yang kita jalani bersama-sama, apakah secara personal atau keluarga atau secara komunal yang kita lakukan bersama-sama, kita mengakui seringkali jatuh bangun, kadang berhasil, kadang gagal. Tetapi Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sangat baik atas setiap kita. Tuhan pun juga memberikan tanda-tanda, memberikan rambu-rambu. Tidak hanya sekedar tanda-tanda rambu-rambu sinyal di dalam kehidupan kita untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita. Tapi sebelum itu diberikan pun, Allah lewat Roh Kudus-Nya yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Maka hati nurani yang bersih juga berbicara kepada kita. Mengingatkan kepada kita, apakah sesuatu yang akan kita lakukan itu adalah sesuatu yang berguna, bermanfaat, membangun iman. Atau sesuatu yang akan kita lakukan itu tidak memuliakan nama Tuhan dan merugikan bagi banyak orang. Roh Kudus pun sudah berbicara kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi, kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian. Hanya apakah kita menjadi orang-orang yang peka? Kita sadar Tuhan sedang berbicara kepada kita, tetapi kita menutup hati kita. Kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik, tetapi kita mencoba untuk mengatakan bahwa mungkin kita sibuk melakukan banyak hal. Kita tidak ada waktu untuk mengerjakannya, sehingga kemudian kita mengabaikan. Nanti kemudian ujung-ujungnya Bapak Ibu, kita akan menyesal. Ketika Tuhan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, tapi kemudian kita sebentar, nanti, besok, lusa, kita pendek dulu. Dan kemudian dengan berjalannya waktu kita mendengar berita. Mungkin saudara yang akan kita kunjungi, yang akan kita doakan, sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Lalu kita berkata, jane aku digerakkan untuk mengunjungi, untuk mendoakan. Tetapi karena lain dan satu hal tidak kita lakukan. Dan kemudian sudah terlanjur orang tersebut dipanggil oleh Tuhan. Atau mungkin peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan bisa berbicara kepada kita. Tuhan ingin memakai kita menjadi kepanjangan tangannya. Bahkan tidak hanya itu, tetapi ketika kita hidup mengeraskan hati kita di hadapan Tuhan, lalu Tuhan juga memberi sinyal kepada kita, memberi tanda-tanda di dalam diri setiap kita, pribadi lepas pribadi. Tetapi kita tetap mengeraskan hati.
lewat ucapan suara Allah dengan hati nurani yang Tuhan taruh di dalam diri kita, kita mencoba mengabaikan. Lewat firman yang kita dengar, kita mencoba mengabaikan. Mungkin lewat teguran dari teman-teman seiman, kita juga mengabaikan. Lalu kemudian ketika Tuhan mengizinkan kita, mungkin dengan kelemahan-kelemahan fisik, dengan tanda-tanda kecil, kita masih bisa mengabaikannya juga. Karena pikir kita ada dokter, ada obat, ada tim medis yang bisa menolong kita. Tetapi kemudian ketika Tuhan memberikan peringatan lebih besar lagi kepada kita, baru kita sadar, baru kita mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Baru kita bertobat, baru kita memohon pengampunan Tuhan, baru kita berbalik dari jalan-jalan kita yang tidak benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan menginginkan kita ketika Tuhan menyapa setiap kita pribadi lepas pribadi, maka kita menjadi orang-orang yang peka terhadap suara Tuhan. Tuhan ingin orang-orang yang berdosa itu berdamai dengan Tuhan, mengalami pemulihan hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kemudian di ayat 58 sampai dengan 59, di situ Tuhan memberikan satu gambaran, satu perumpamaan. Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada petugas, dan petugas itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Tuhan menginginkan agar kita mengalami satu kedamaian dan perdamaian di dalam Kristus. Selagi waktu kesempatan itu Tuhan beri. Selagi nafas hidup masih menjadi bagian kehidupan setiap kita. Karena ketika Kristus datang yang kedua kali, maka sudah tidak ada pendamai lagi. Karena ketika Kristus datang yang kedua kali, bukan memberi kasih karunia, bukan memberikan pengampunan, bukan memberikan pemulihan hidup, tetapi Kristus datang yang kedua kali, maka Kristus menjadi hakimnya. Sehingga dia sendiri yang akan menghakimi umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Maka kita seringkali berpikir kedatangan Tuhan yang kedua kali itu masih jauh, masih lama, masih panjang. Tetapi kita perlu diingatkan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak hanya sekedar di mana Kristus turun dari awan-awan ke dalam dunia untuk menyapa kembali umat manusia. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua kali juga bisa dalam bentuk personal, yaitu setiap kita pribadi lepas pribadi dipanggil oleh Tuhan. Kematian tidak melihat usia. Kalau masih muda, masih anak-anak, maka umurnya masih panjang. Tidak. Kalau sudah lansia, maka sudah semakin dekat kepada Tuhan. Umurnya semakin pendek, juga belum tentu. Usia manusia tidak ada yang tahu. Kita berpikir kalau tubuh kita sehat,
umur kita masih panjang. Tetapi juga banyak orang yang sehat kemudian dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu. Orang yang sakit bertahun-tahun, yang mungkin tim medis sudah angkat tangan, tetapi Tuhan juga masih memberikan kasih karunia-Nya, memberikan umur panjang. Usia di dalam dunia ini setiap kita tidak tahu. Karena ketidaktahuan kita itulah, maka mari kita terus berjaga-jaga. Mari kita terus menjaga kehidupan spiritual kerohanian kita di dalam Tuhan. Sehingga ketika waktunya datang, maka kita akan menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kita. Mari kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, mari hidup selaras dengan apa yang Tuhan mau. Belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar hidup adil di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada setiap kita. Mari kita belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Sehingga hidup kita benar-benar kembali dipulihkan. Hidup kita benar-benar kembali diperdamaikan dengan Tuhan di hari-hari yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan kepada kita. Mari kesempatan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita gunakan sebaik-baiknya. Tidak hanya berkaitan dengan diri dan dengan kehidupan setiap kita, menjadi orang-orang yang peka terhadap suara Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehidupannya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, kita pun juga diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kerajaan surga kepada saudara-saudari kita. Kalau kita bisa menjangkau yang jauh, itu baik. Tetapi mari kita mulai dari keluarga, dari komunitas, dari kelompok yang kecil dan terdekat di antara kita. Apakah mereka juga sudah mendengar tentang Injil keselamatan? Apakah mereka juga sudah diperdamaikan oleh Tuhan di dalam hidupnya? Apakah mereka juga mengakui Kristus sebagai Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan atas segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang dilakukannya? Jikalau mereka masih hidup seperti orang-orang dunia ini, maka mereka akan mendapatkan kebinasaan. Mereka akan mendapatkan kematian yang kekal di dalam hidup mereka. Dan tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak ingin orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal, mereka akan mengalami kematian kekal. Mereka mengalami kebinasaan. Kita merindukan orang-orang yang kita kasihi. Mereka juga mendapatkan dan merasakan kasih, kebaikan, anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu mari kita mohon kepada Roh Kudus untuk menolong kita, memberi hikmat kepada kita, memberi roh keberanian untuk melakukan, mewartakan kasih Kristus dan menghidupi kebenaran firman itu di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga setiap kita benar-benar diselamatkan dan orang lain pun juga diselamatkan. Jangan sampai
Kita menjadi pewarta kasih Kristus. Orang lain percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Tetapi kita sendiri ketinggalan kereta. Kita sendiri ditinggalkan oleh Tuhan. Karena hidup kita tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup kita tidak menjadi kesaksian yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Mari kita menyambut dengan antusias pengampunan yang Tuhan beri kepada setiap kita. Mari setiap kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang peka terhadap suara Tuhan. Kalau tanda-tanda zaman, tanda-tanda alam, tanda-tanda diri kita mengenal, kita tahu persis, dan Tuhan memberikan akal budi kita untuk mengetahuinya. Dan kita menindaklanjuti di dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan spiritual, kehidupan kerohanian kita pun menjadi orang-orang yang peka terhadap suara Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang peka terhadap tanda-tanda yang Tuhan beri, sapaan-sapaan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Mari kita belajar menghidupinya. Jikalau kita mengalami jatuh bangun, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang akan menopang. Ada tangan Tuhan yang akan memberi kekuatan. Oleh karena itu kita diajak, mari semangat, mari antusias. Kita tidak sedang berjalan sendiri, tetapi kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang maha kuasa, yang maha mampu, yang sanggup mereka-rekakan segala sesuatunya yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mencelikkan mata rohani dan mata jasmani kami. Agar kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh peka terhadap suara Tuhan. Agar kami menjadi pribadi-pribadi, hidup kami selaras dengan apa yang kami imani di dalam Kristus, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hidup kami diperdamaikan dengan Kristus. Kristus tinggal di dalam hati kami dan kami memancarkan kasih Kristus. Roh Kudus, tolong kami, anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami, agar setiap kami dimampukan untuk dapat mewartakan, menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang kami kasihi, agar mereka pun juga merasakan dan mengalami anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami. Sehingga setiap kami boleh menikmati surga yang Tuhan sediakan. Kami boleh menikmati berkat yang Tuhan anugerahkan. Sehingga orang-orang yang kami kasihi, mereka tidak mendapatkan penghukuman kekal karena ketidakmengertian mereka. Pakai setiap kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, sanggupkan kami, agar hidup yang Tuhan masih anugerahkan, hidup yang menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah sampai kepada kita, biarlah mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kita dan menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama Tuhan kita akan melalui hari-hari ke depan dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman dan boleh membawa nama Tuhan dipermuliakan. Immanuel, Allah pasti menyertai kita. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan persembahan yang terbaik dan kami mohon untuk yang bertugas pada pagi hari ini, anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Ada satu firman Tuhan pada pagi hari ini yang mendasari persembahan kita yang terambil dari Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum akan diberi minum. Kita bersatu hati menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kami yang berupa benda mati ini. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan, dan terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dalam kehidupan kami. Bila kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan akan memberkati dengan mengalir seperti air sungai yang tidak pernah habis dan tidak pernah kering. Bila Tuhan berkat yang Tuhan sediakan untuk kami, boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Amin. Musik akan mengiringi persembahan. Terima kasih untuk anak-anak. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Kita pulang dengan membawa berkat Tuhan untuk kita semua. Kita akan menutup dengan satu pujian sebelum kita mendapatkan berkat rasuli. Padamu batu Syaman aku minta perlindungan. Kau sucikan hatiku oleh darah rusukmu. Dari
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Pagi hari ini kami juga mohon berkat untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Untuk Ibu Mustika Adelima dan Bapak Ridwan Sitanggang. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu agar dalam kehidupan berkeluarga, pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan, mereka sungguh boleh mengalami dan merasakan hadirat dan kuasa Tuhan yang menyertai hamba-hamba-Mu ini. Dilimpahi dengan kesehatan, hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga disanggupkan untuk hidup benar dan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Demikian juga untuk saudara Kevin Satya Irawan, anakmu yang masih muda ini. Tuhan memberkati di dalam studinya. Tuhan memberkati rancangan-rancangan ke depan ke dalam tangan kasih Kristus. Kami percaya Tuhan yang mereka rekakan. Masa depan anakmu ini ada dalam genggaman kasih Tuhan. Tuhan memberkati untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati untuk kedua orang tua yang mendampinginya. Komunitas di mana anakmu ada, terus senantiasa dimampukan menghadirkan Kristus di dalam hidup anakmu ini. Kami percaya hikmat dan penyertaan Tuhan ada pada anakmu ini. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Berkat yang sama Tuhan anugerahkan bagi kami. Damai sejahtera Kristus melimpah-limpah di dalam kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan kami bersama dengan keluarga besar GKMI Bangsri. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang baik atas setiap hamba-hamba-Mu ini. Akan meninggalkan tempat ini, kami juga mohon berkat penyertaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hidupmu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin.
wabarakatuh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.